Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Beritahits.id, politisi senior Amin Rais mengkritisi pemerintahan Jokowi dalam hal pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Amin Rais tak menampik bahwa Presiden Jokowi dan para menterinya kerap mengatakan bahwa mereka akan berkomitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945. Namun Amin Rais mengaku merasa bahwa hal itu hanya sekadar ucapan belaka. Menurutnya Jokowi dan para menteri belum bisa mengaplikasikan itu. Pernyataan tersebut disampaikan Amin Rais dalam video berjudul, Rezim Jokowi Makin Jauh dari Pancasila, yang tayang melalui kanal YouTube miliknya. Baca juga, pengantin wanita kuat pecahkan balok pakai siku, suami jangan main-main. Amin Rais membuka pemaparan dengan mengungkit pernyataan lawas Jokowi pada 2017 silam menyoal peranan Pancasila. Dari pernyataan itu, Jokowi terkesan mengagung-agungkan dan mengingatkan pentingnya keberadaan Pancasila di tengah masyarakat Indonesia. Amin Rais soal Jokowi dan Pancasila, YouTube. Pak Jokowi mengatakan, Pancasila itu jiwa raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Jadi itu, luar biasa, ungkap Amin Rais dikutip Beritahits.id pada Sabtu, tanggal 10 April tahun 2021. Pancasila itu perekat keutuhan bangsa dan negara. Lantas ini ada bagian yang penting. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila, sambungnya menjelaskan. Lebih lanjut, Amin Rais mengaku merasa bahwa apa yang diucapkan Jokowi tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Baca juga, penghuni kos ribut perkara siram tanaman, publik pada butuh siraman rohani. Bahkan menurut pendiri Partai Umat itu, Jokowi justru terkesan menggergaji Pancasila, didukung oleh para anggota DPR RI. Kita lihat rezim Pak Lurah ini menggergaji Pancasila lewat geleng angguk dengan DPR RI yang sudah menjadi tukang stempel kemauan eksekutif, tegas Amin Rais. Hal itu menurut Amin Rais bisa dicontohkan dengan sempat munculnya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang menjadi RUU PBIP, Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, setelah dikritik. Dalam hal ini, Amin Rais menyinggung soal kesempatan kembali tumbuhnya paham komunisme di Indonesia. Misalnya muncul RUU HIP yang dicurigai banyak kalangan akan membonsai Pancasila sekedar menjadi Ekasila. Bahkan sesungguhnya diam-diam akan memberikan bagi tumbuhnya kembali komunisme, ungkap Amin Rais. Namun diberondong dengan kritik berbagai kalangan, rezim berkelik, diganti RUU BPIP. Silakan saja Pancasila diotak-atik dibonsaikan, kemudian pelan-pelan dijauhi, tandasnya. Amin Rais juga menyebut bahwa rezim Jokowi memiliki ciri khas yakni pendirian tidak bisa belok dan merasa paling benar. Jakarta, CNN Indonesia. Pimpinan tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, Amin Rais meminta agar Allah mencabut kekuasaan dari para penguasa di negeri ini apabila tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal itu disampaikan dirinya saat memberi sambutan dalam acara doa dan tahlilan yang digelar TP3 untuk mengenang 100 hari kematian 6 Laskar Front Pembela FPI dalam bentrok dengan polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Selasa 16/3. Ya Allah, kalau masih bermanfaat kekuasaan dari para otoritas negeri ini, ya tetap berikanlah kepada mereka. Tetapi kalau tidak, tolong dicabut, kata Amin menirukan doa yang sudah diucapkan sebelumnya. Lihat juga, 100 hari 6 Laskar FPI, Amin Rais gelar tahlil nasional. Dia menilai, doa tersebut bermakna sangat dalam. Amin pun meminta kepada seluruh umat Islam agar terus berdoa untuk penyelesaian perkara pembunuhan ini. Intinya adalah berikan keadilan, bukan hanya kepada 6 Laskar, tapi kepada bangsa Indonesia ini dan juga mudah-mudahan kezaliman bisa pelan-pelan berlalu, ucapnya lagi. Mantan Ketua MPR itu meyakini bahwa 6 Laskar FPI tersebut telah dibunuh, dianiaya dan dibantai oleh para pelaku. Sehingga, dia pun tetap mendesak agar penuntasan perkara tersebut dapat segera dirampungkan. Amin mengatakan bahwa dirinya bakal ikut berjuang untuk membuktikan tuduhan-tuduhan yang selama ini pihaknya kemukakan. Lihat juga, Kodari soal Presiden 3 periode, Jokowi Prabowo 2024. 6 syuhada yang nanti akan kita buktikan itu torture dianiai, dibantai, dibunuh secara judicial killing, jelasnya. Pimpinan TP3 yang lain, Abdullah Hehamahua mengatakan bahwa pihaknya telah sepakat untuk merintih dan mengadu kepada Allah agar segera campur tangan dalam perkara ini.
Maka hari ini kami sepakat, merintih, kami mengadu, mengetuk pintu langit untuk Allah campur tangan, kata Abdullah. Dia pun menitipkan kepada umat beragama untuk turut mendoakan para penguasa di negeri ini agar dapat lebih serius dalam menangani kasus pembunuhan ini. Dia menyinggung agar mereka didoakan kembali pada ajaran-ajaran Islam, konstitusi, dan berdasarkan Pancasila. Hanya saja, Abdullah tak mengatakan lebih lanjut mengenai sikap ataupun perbuatan pemerintah yang dinilainya jauh dari ajaran-ajaran agama, ataupun konstitusi dalam penanganan perkara ini. Mudah-mudahan Allah mendengar rintihan kita pada malam hari ini, tandas dia. Lihat juga, sidang perdana Rizik, WO hingga pembacaan dakwaan ditunda. Sebagai informasi, saat ini Polri tengah menyidik perkara dugaan pembunuhan terhadap Laskar FPI yang tewas saat dibawa oleh polisi menggunakan mobil di sepanjang jalan tol itu. Diketahui, 4 Laskar FPI masih hidup sebelum polisi membawanya ke dalam mobil. Sementara, 2 Laskar yang lain telah meninggal saat bentrok hingga baku tembak pecah sebelumnya. Polisi diduga menembak mati Laskar FPI yang tersisa lantaran diklaim melawan petugas. Atas hal itu, 3 anggota dari Polda Metro Jaya berstatus sebagai terlapor. Suara Jogja.id, politisi senior Amin Rais kembali melontarkan kritik kepada pemerintah. Terbaru ia menuding rezim Jokowi telah terjangkit penyakit nihilisme. Amin Rais mengatakan bahwa ia miris melihat perilaku politik rezim Jokowi yang benci pada oposisi dan sering menabrak peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan itu setelah menyinggung soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan juga soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saya juga khawatir jangan-jangan Pak Lurah dan para perhubungnya itu mengidap penyakit yang dalam bahasa politik dinamakan nihilisme politik, katanya lewat channel YouTube-nya, Amin Rais Official, kemarin. Baca juga, Amin Rais sebut Jokowi berubah, sekarang tampak galau dan tak yakin diri. Dalam pernyataannya di video bertajuk, rezim Jokowi makin jauh dari Pancasila, Amin Rais mengatakan bahwa rezim yang terjangkit nihilisme akan menggasak semua aturan, baik yang tertulis maupun tidak. Jadi kalau sebuah rezim yang berkuasa itu kejangkitan anarko-nihilisme tadi, maka seluruh aturan moral, etika, undang-undang dasar, undang-undang, aturan-aturan bernegara lain, itu bisa digasak total, kata Amin Rais. Kritik yang disampaikan mantan pendiri Partai PAN tersebut mendapat sorotan dari netizen. Tak sedikit yang justru balik menyerang mantan ketua MPR tersebut sebagai sosok pengidap penyakit julid. Dia lagi, Pak Tua, banyak keluarin istilah Anda ini mengidap penyakit julidisme loh. Berobat gi atau kagok ya? Cuit Santo *********. Cuitan itu lantas mendapat komentar dan 101 komentar dan retweet. Beberapa netizen yang turut menyindir Amin Rais dengan menambahkan kata isme. Baca juga, sebut kewibawaan Jokowi merosot drastis, Amin Rais memperingatkan. Pak Tua ini mulai digerogoti fase pikunisme dan mungkin komplikasi sama karmanisme. Senja yang mengerikan, obatnya hanya kelarisme. Kata Roy *********. Ada penyakit tersembunyi. Gilaisme. Balas sur *********.
close till I get up. Time is barely on our side.